إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأهل بيته وزوجاته وذرياته وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى الملائكة المقربين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين وأئمة المجتهدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء خصوصا روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وأولياء التسعة ومشايخنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقربائنا وقراباتنا ونخص خصوصا إلى من أسس هذا المسجد باقا ينسبه أصوله وفروعه ومن انتسب إليه ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب ونخص خصوصا إلى الحاضرين والحاضرات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Khurrimat wis diharamaken alaikum ing atase sira kabeh apa al maitatu bangkai ai akluha tegese mangan bangkai waddamu lan keteh walahmul khinziri lan daging babi walahmul khinziri lan daging babi wa malan hayawan ughilla kang disembelih apa ma li ghairillahi krana saliyane Allah bihi ing dalem nalikane disembelih bihi ing dalem nalikane disembelihe ma wal munkhaniqatu lan hayawan kang mati krana ketekek wal mauqudatu lan hayawan kang mati krana digepuk wal mutaraddiyatu lan hayawan kang mati krana lugur saking dhuwur wan natihatu lan hayawan kang mati krana ditumbruk liyane wama lan hayawan akala kang mangan ing ema apa as-sabu binatang buas illa ma kejaba hayawan zakaitum kang nyembelih sapa sira kabeh wama lan hayawan dzubiha kang disembelih apa ema alan nusubi ing atase pira-pira berhala
Wa antas taksimu lan arep yen to ngundi nasib sapa sira kabeh bil azlami kelawan pira-pira anak panah. Dzalikum utai mengkono-mengkono al istiqsam bil azlam iku fiskun perbuatan fasik. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kamu memakan bangkai, waddamu dan darah, walahmul khinziri dan daging babi, wama ughilla li ghairillahi bih dan makan binatang yang disembelih karena selain Allah, wal munkhaniqatu dan binatang yang mati karena tercekik, wal mauqudatu dan binatang yang mati karena dipukul, wal mutaraddiyatu dan binatang yang mati karena jatuh dari atas, wan natihatu dan binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lain. Wama akalas sabu'u dan haram memakan binatang yang dimakan oleh binatang buas, illa ma dzakkaitum kecuali binatang-binatang itu sempat kamu sembelih sebelum mati. Wa ma dzubiha 'alan nusubi dan binatang-binatang yang disembelih atas nama berhala-berhala. Wa antas taksimu bil azlam dan haram bagi kamu untuk mengundi nasib dengan anak panah. Dzalikum fiskun, mengundi anak nasib dengan panah itu adalah perbuatan fasik, adalah perbuatan fasik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam ayat menika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita yang pertama adalah memakan bangkai. Dalam ayat sebelumnya disebutkan bahwa Allah menghalalkan memakan binatang ternak, tentunya setelah disembelih dengan benar gitu. Jadi binatang ternak itu halal untuk dimakan bila setelah disembelih dengan benar. Kemudian ayat berikutnya illa mayutla alaikum, kecuali binatang-binatang yang akan dibacakan pada ayat selanjutnya. Nah, yang dimaksud dengan ayat selanjutnya adalah hurrimat alaikumul maitatu. Jadi setelah menghalalkan kemudian Allah mengharamkan. Nah, yang diharamkan dalam ayat menikah yang pertama adalah maitah, al-maitah. Maitah itu bangkai. Bangkai itu berarti binatang yang mati bukan karena disembelih dengan secara syarak. Jadi binatang yang mati bukan karena disembelih secara syarak. Berarti kalau ada binatang yang mati dengan sendirinya atau karena penyakit atau disembelih tapi cara menyembelihnya tidak benar, tidak memenuhi aturan-aturan syarak, maka binatang itu disebut bangkai. Jadi Allah mengharamkan memakan bangkai, kecuali apa? Kecuali bangkainya belalang dan bangkainya ikan. Meskipun tanpa disembelih gitu, belalang menikah meskipun mati tanpa disembelih, demikian pula ikan mati tanpa disembelih, maka itu tetap dihalalkan. Itu tetap dihalalkan. Nah, bangkai ini, memakan bangkai ini diharamkan itu karena apa? Untuk menolak kebiasaan kaum Arab jahiliyah yang mereka
selalu memakan bangkai. Wa kana ahlul jahiliyah yaquluna innakum ta'kuluna ma qataltum wa la ta'kuluna ma qatalallahu. Ahli jahiliyah atau orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah mengatakan, sesungguhnya kamu semua itu memakan binatang-binatang yang kamu bunuh. Binatang-binatang yang kamu bunuh itu binatang yang disembelih. Tapi wala ta'kuluna ma qatalallah. Tapi kamu semua tidak mau makan binatang yang dibunuh oleh Allah. Loh, ngeten. Jadi bangkai itu menurut orang-orang Arab jahiliyah itu halal. Justru lebih halal daripada binatang yang disembelih, karena binatang yang mati tanpa melalui penyembelihan secara syara itu berarti dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan binatang ini dimakan oleh kaum jahiliyah. Kemudian mereka mengatakan lagi apa? Wala ta'kuluna ma qatalallah. Tetapi innakum ta'kuluna ma qataltum. Kamu mau makan binatang yang kamu bunuh, yaitu kamu sembelih, tetapi kamu tidak mau makan binatang yang dibunuh oleh Allah, yaitu binatang bangkai. Maka ayat wa hurrimat alaikumul maitatu itu adalah untuk membantah ucapan orang-orang jahiliyah itu bahwa bangkai itu adalah halal, sementara binatang yang disembelih itu justru tidak halal. Kemudian yang nomor 2 yang diharamkan adalah ad-damu, yaitu darah. Darah yang apa? Darah yang mengalir. Nah, untuk darah yang tidak mengalir seperti jantung, itu kan berasal dari darah, seperti hati, seperti limpo gitu. Itu juga berasal dari darah tapi tidak mengalir. Maka darah yang mengalir dari binatang itu hukumnya adalah haram untuk diminum. Sementara darah yang tidak mengalir seperti hati, jantung dan limpa itu halal untuk dimakan. Kemudian yang nomor 3 adalah walahmul khinzir, dan haram memakan daging babi. Jadi haram makan daging babi. Kenapa ya? Karena pada babi itu ada sifat-sifat yang sangat buruk sekali bila menempel pada manusia. Nah, makanan itu termasuk bagian, kalau dimakan termasuk bagian dari zatnya yang memakan. Dari zatnya yang makan. Nah, babi itu berwatak ala khirsin azimin, itu mempunyai kemauan yang sangat kuat, mempunyai kesenangan yang berat fil mustahayati, di dalam apa-apa yang diinginkan oleh babi itu. Dan dia tidak punya sifat cemburu, tidak punya sifat cemburu kepada betinanya. Maka dikhawatirkan orang yang memakan babi akan mempunyai sifat-sifat babi tersebut. Di samping itu babi juga mempunyai kuman-kuman yang sangat membahayakan manusia bila dimakan, dan juga ada berbagai macam cacing yang terdapat pada babi yang apabila dimakan oleh manusia maka dikhawatirkan manusia itu akan terhidap cacing tersebut, terhidap cacing tersebut, dan cacing itu sangat membahayakan dan bisa mematikan orang. Oleh karena itu maka Allah mengharamkan daging babi. Apakah dagingnya saja yang diharamkan? Tidak, semuanya. Jadi semuanya dari babi itu diharamkan. Nah,
dalam ayat ini kok disebut lahmun saja, itu daging babi, tidak yang lain-lainnya. Karena dalam hal ini adalah masalah makanan, maka yang dimakan itu adalah daging. Oleh karena itu yang disebutkan adalah daging. Yang disebutkan adalah daging, tapi yang dimaksudkan adalah seluruh tubuh dari babi itu semuanya diharamkan. Karena apa ya? Karena najis berarti. Wa ma ughilla li ghairillahi bih, dan binatang-binatang yang disembelih karena selain Allah. Binatang-binatang yang disembelih bukan karena Allah atau karena selain Allah. Jadi apabila ada binatang kemudian dia disembelih karena selain Allah itu mungkin karena sebagai sesajen atau karena berhala atau karena apa, pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala, maka binatang yang disembelih dengan niat yang semacam itu adalah termasuk binatang yang diharamkan, meskipun binatang itu asalnya dihalalkan, tetapi karena cara penyembelihannya itu salah, maka menyebabkan binatang itu haram untuk dimakan. Wal munkhaniqatu, dan binatang yang mati karena tercekik, karena dicekik, ditekek gitu. Jadi lehernya ditekek sehingga mati. Baik dengan cara apapun atau dengan alat apapun, baik disengaja atau tidak disengaja. Kalau ada binatang tercekik kemudian mati, maka binatang itu hukumnya seperti bangkai, berarti haram juga. Fal munkhaniqatu ala wujuhin minha anna ahlal jariyah kanu yakhnuquna syata fa idza matat akaluha. Orang-orang jahiliyah itu, orang-orang Arab jahiliyah itu, mereka mencekik kambing. Fa idza matat akaluha, maka bila kambing itu mati, maka mereka akan memakannya. Wa minha ma yakhnuqu bi khabris sa'id, di antara lagi adalah binatang yang ma yukhnaqu bi khabris sa'id, itu binatang yang tercekik dengan tali pemburu. Jadi ada pemburu mengejar binatang buruan, kemudian dilemparkan tali mengenai lehernya, kemudian ditarik, akhirnya mati. Maka itu namanya termasuk munkhaniqah, yaitu binatang yang mati karena tercekik, dan itu hukumnya bangkai. Karena hukumnya bangkai, maka haram untuk dimakan. Wal mauqudatu, dan binatang yang mati karena dipukul. Binatang yang mati karena dipukul. Wa yadkhulu fil mauqudati ma rumiya bil bunduki, termasuk binatang yang mati karena dipukul adalah binatang yang mati karena dibandem dengan batu besar namanya ya, terus mati. Atau kita nembak burung atau nembak binatang apa, kemudian terkena kemudian mati, itu termasuk mauqudah, yaitu binatang yang dipukul karena memis atau peluru dari bedil gitu ya, ini mboten saged digunakan untuk, itu tidak tajam gitu, tidak bisa digunakan untuk memotong, untuk menyembelih binatang. Jadi oleh karena itu, maka binatang yang mati karena ditembak, sementara pelurunya itu adalah peluru tumpul atau lancip tapi tidak tajam, kemudian binatang itu terkena kemudian mati,
maka itu termasuk binatang al-mauqudzah, termasuk binatang al-mauqudzah, yaitu binatang yang mati karena dipukul. Dan sekali lagi itu hukumnya adalah haram. Jadi banyak sekali orang yang nembak burung umpamanya ya, terus kena, dianggap itu halal, kena mati gitu ya, dianggap itu halal, akhirnya dimakan, padahal itu adalah termasuk mauqudzah, termasuk bangkai. Jadi termasuk bangkai. Nah, untuk penyembelihan binatang itu ada dua. Yang pertama adalah binatang yang bisa terpegang oleh tangan ketika disembelih. Maka untuk binatang yang bisa terpegang tangan ketika disembelih, itu cara penyembelihannya ya hanya di lehernya. Jadi di lehernya kemudian digorok begitu ya, dengan menggunakan pisau yang tajam yang sampai bisa memutuskan kedua urat yang ada pada leher, yaitu urat jalannya atau otot ya, jalannya makan atau minum, dan urat pernapasan, jalannya pernapasan. Dua otot itu harus terputus-tus ya, harus terputus-tus. Kalau masih dipotong setengah tok tapi binatangnya akhirnya mati, tetap itu penyembelihan yang tidak sah. Untuk urat yang ada di kanan kiri leher binatang yang disebut dengan urat otot wadajaini, itu sunatnya adalah terpotong juga, sunat tapi tidak wajib. Jadi dalam penyembelihan, otot yang wajib terputus dengan sempurna ada dua, yaitu otot jalannya makan dan minum, yang kedua adalah urat jalannya pernapasan. Untuk sekali lagi, untuk otot yang ada di samping kiri dan kanan leher itu hukumnya sunat untuk terpotong. Jadi secara sempurna penyembelihan itu adalah memutuskan otot jalannya makan dan minum, memotong urat jalannya pernapasan, dan memotong urat yang ada di kanan kiri leher binatang. Tapi minimal memotong binatang dianggap sah bila dua urat, yaitu urat jalannya makan dan minum dan urat jalannya pernapasan, itu terpotong dengan secara sempurna, Lah untuk binatang yang tidak bisa dipegang tangan ketika disembelih, maka cara penyembelihannya adalah dengan dengan ditombak atau dengan dipanah, yang ujung tombaknya itu harus tajam. Sekiranya digunakan untuk memotong leher binatang, itu bisa terputus uratnya. Demikian pula kalau menggunakan panah juga begitu. Jadi ujungnya panah itu adalah tajam, yang sekiranya binatang itu tertangkap tangan bisa disembelih dengan menggunakan ketajaman dari ujung panah tersebut. Tetapi untuk alat-alat yang sifatnya tidak tajam seperti peluru gitu, kemudian itu digunakan untuk menembak binatang, maka binatang yang mati karena alat tersebut itu bukan penyembelihan secara syarak, tetapi itu adalah bangkai. Karena bangkai, maka itu adalah haram untuk dimakan. Wal mauqudatu wal mutaraddiyatu, dan binatang yang mati karena jatuh dari atas. Binatang yang mati karena jatuh dari atas itu juga haram untuk dimakan.
wa yadkhulu fiha ma idza asabahu sahmun wa huwa fil jabali fasaqata 'alal ardi fa innahu yakhrumu aqluhu. Termasuk binatang mutaraddiyah, yaitu yang mati, binatang yang mati karena terjatuh adalah binatang yang ada di atas gunung, dia tempat yang tinggi, kemudian dipanah dengan panah yang apa tadi, yang ujungnya lancip, kemudian binatang itu jatuh ke bawah terus mati, dan kematiannya itu dimungkinkan bukan karena panahnya tapi karena jatuhnya itu kemudian mati, maka binatang itu adalah termasuk mutaraddiyah, termasuk bangkai gitu, yaitu binatang yang mati karena terjatuh. Lajeng wan natihatu, dan binatang yang natihah, binatang yang mati karena ditanduk oleh lawannya, binatang yang mati karena ditumbruk oleh lawannya, atau binatang yang mati karena ketubruk sepeda motor atau ketubruk kendaraan ya, kemudian mati, itu termasuk dalam kategori wan natihatu, termasuk dalam kategori wan natihatu, dan itu hukumnya adalah bangkai. Karena bangkai maka haram untuk dimakan. Kemudian wama akalas sabu'u, dan binatang yang diterkam atau yang dimangsa oleh binatang buas kemudian mati. Jadi binatang yang mati karena ditangkap oleh binatang buas, maka binatang itu pun juga termasuk bangkai. Jadi termasuk bangkai. Lajeng wama akalas illa ma dzakkaitum, kecuali binatang-binatang tersebut sempat disembelih sebelum mati. Sempat disembelih sebelum mati, maka binatang itu menjadi binatang halal karena kematiannya bukan karena dipukul, bukan karena tercekik, bukan karena jatuh dari atas, bukan karena ditumbruk oleh binatang lain, tetapi karena disembelih. Jadi ada kambing umumnya ya, kemudian terjirat oleh tali sehingga hampir mati, tapi sebelum mati dia sempat disembelih terlebih dahulu. Nah, maka binatang itu adalah halal untuk dimakan, karena binatang itu bukan termasuk binatang yang mati karena tercekik, bukan, tapi karena dia sempat disembelih sebelum mati sehingga binatang itu menjadi halal untuk dimakan. Lajeng wama dzubiha 'alan nusubi, dan binatang-binatang yang disembelih atas nama berhala. Jadi atas nama berhala. Jadi binatang yang disembelih dengan tujuan untuk mengagungkan asnam, yaitu berhala. Jadi binatang yang disembelih karena berhala, berarti binatang yang disembelih karena berhala itu pun juga termasuk haram untuk dimakan, haram untuk dimakan. Kemudian wa antasaksimu bil azlam, dan haram pula mengundi nasib dengan menggunakan anak panah. Mengundi nasib dengan menggunakan anak panah, berarti ini adalah menentukan nasib dengan menggunakan anak panah. Contohnya seperti anak panah yang belum ada bulunya ya, belum diberi bulu, kemudian ujungnya belum diberi besi yang tajam, kemudian anak panah itu anak panah itu ada tiga anak panah, kemudian salah satunya ditulis dengan tulisan amaroni Rabbi, kemudian anak panah yang kedua ditulis nahani Rabbi,
Wasalisu khalin anil kitabah. Kemudian anak panah yang ketiga tanpa tulisan. Lalu ketiga anak panah itu dibawa ke juru kunci Ka'bah itu, kemudian dimasukkan ke dalam Ka'bah. Nah, ketika orang-orang tersebut kemudian ingin pergi atau ingin menikah atau ingin berdagang, nah dia undi itu dengan menggunakan anak panah tersebut. Dia datang kepada juru kunci Ka'bah untuk diambilkan salah satu dari anak panah tersebut, anak panah yang disimpan tersebut. Kalau yang diambil itu ada tulisan amaroni Rabbi, Tuhanku telah memerintahkan aku, maka dia akan melakukan apa yang dimaksudkan, yaitu entah itu tadi pergi atau kawin atau apa tadi ya. Tapi kalau yang keluar itu atau yang diambil itu adalah anak panah yang bertuliskan nahani Rabbi, Tuhanku mencegah aku, maka dia tidak jadi pergi, tidak jadi kawin atau tidak jadi berdagang. Ini berarti menentukan nasib dengan menggunakan anak panah. Nah, ini dalam Islam itu adalah haram hukumnya ya, termasuk haram. Tapi dalam jahiliyah, dalam kaum jahiliyah itu sangat-sangat berlaku. Dzalikum fisq. Nah, mengundi nasib dengan menggunakan anak panah itu adalah perbuatan fasik, itu perbuatan yang keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang saged kula sampaikan wonten injang menika, mugi-mugi dipun sertai hidayahipun Allah sehingga dados ilmu ingkang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat khilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nakhlu ma fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasiran ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaitah ولا مريضا إلا شفيت ولا جهلا إلا عزلت وعلمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. يسر لنا أمورنا وخسر لنا مقاصدنا ونجحنا في نيل طلباتنا ونور قلوبنا وأصلح أعمالنا وأحسن أخلاقنا واختم بالصالحات أعمالنا يا الله يا فتاح يا عليم. لا إله إلا الله الفتاح العليم. افتح قلوبنا فتوح العارفين وعلمنا علوم العلماء العاملين وافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب نعمتك وأبواب مغفرتك وأبواب عفوك وأبواب معونتك وأبواب هدايتك
وعدد شكرك وعدد بركاتك وعدد فضلك وعدد رضوانك وعدد خولك وقوتك وعدد صحتك وسلامتك وعدد جنتك وعدد رزقك وعدد علمك وعباب كل خير لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد لنا علما نافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.